Salam di dekat sumur, yang jawab salam semoga panjang umur. Pohon salam di dekat pohon sawit, yang jawab salam semoga banyak duit. Amin. Begini dari yang tadi. Bapak Ibu, ternyata panjang umur dikalahkan dengan duit. Kalau kita panjang umur pasti banyak duit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan para ustaz-ustazah yang ada di lingkungan perumahan Aceh, Kampung Cinta Residen 1. Yang kami hormati Ketua Mushola Al-Falah Jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan, serta anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam yang keberapa, Bu? Malam yang berapa? Malam ke-6. Puasanya sudah 6, tarawihnya 7. Alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga hadir di mushola yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita sanjungkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita salawat dulu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan dengan bersahabat Nabi Muhammad SAW kita mendapat syafaat dan amin ya Allah ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami diutus oleh Yayasan Cinta Komunitas Dakwah Injil atau Yayasan Takdir yang bernaung di bawah YPWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat, yang di atasnya adalah pembinanya yaitu Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam yang ke-7 ini saya dikasih yang dekat karena sudah beberapa malam ini jauh suka, jarang di rumah, suka pergi. Tadi malam di Jalan Buka kira-kira Dewangi, sebelumnya di Palas, sebelumnya lagi di Linggo Panjang. Ya Allah, jalannya alhamdulillah Bapak Ibu berbina bagus, kesana itu maksudnya hujan tapi itulah tantangannya dakwah. Alhamdulillah, mungkin Allah tahu malam ini kondisi juga agak sedikit kurang fit, dikasih yang dekat dengan mereka. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini memotivasi anak-anak. Bang,
Jangan catat, sudah dicatat belum namanya? Namanya dicatat. Siapa namanya? Hah? Kalau nggak kenal kan tanda tangan nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menyampaikan sedikit tentang fadilah. Ini bukan judul ya, judulnya nanti. Bapak Ibu, malam ini kita setelah sholat Isya itu akan melaksanakan sholat apa? Sholat tarawih. Di malam ketujuh ini ada fadilah. Fadilah sholat tarawih malam ketujuh. Kalau ibu dari malam pertama sampai ketujuh ikutin, itu malam pertama diampuni dosanya seperti baru lahir. Malam kedua sampai ketujuh. Di malam ketujuh apa fadilahnya? Bahkan siapa yang sholat tarawih di malam ketujuh bulan Ramadan, maka seperti berada di zaman Nabi Musa, menolong Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun. Malam ketujuh, ya. Malam kemarin beda lagi. Makanya Bu, walaupun capek, lelah, kenyang, paksain. Ya, insya Allah saya yakin imam-imam yang ada di musola apalagi ini, imam-imamnya imam-imam supir mereka semua cepat-cepat. Nah, itu ya. Baik, Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tausiah kita malam ini judulnya apa? Keutamaan sholat berjamaah atau sholat lima waktu. Keutamaan sholat lima waktu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu semua dan anak-anak, sholat itu rukun iman atau rukun Islam? Hah? Rukun iman atau Islam? Rukun Islam. Pertama, syahadat. Dua, tiga, empat, lima. Naik haji atau pergi haji? Oh, maaf, saya contoh. Tadi ibu bilang, bapak bilang naik haji kan? Naik haji itu tadi ada Pak Haji, kita naikin, kita naik haji. Nah, itu naik haji. Pergi bagi yang bagaimana bagi yang tidak mampu? Berarti tidak sempurna tuh Islamnya? Ya kan? Bukan, ada amalan yang fadilah atau pahalanya sama dengan haji dan umrah. Apa tuh? Selagi di bulan puasa bulan Ramadan, ibu setelah sholat subuh, ibu tetap berada di musola sampai masuk waktu subuh. Ibu sholat rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Tuh, Allah masih keringanan di situ. Ya, nah. Sholat. Kita kasih dulu pengertian sholat. Sholat. Sholat itu adalah suatu amalan, suatu ibadah yang diawali dengan niat dan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya. Sholat. Sholat ini adalah ibadah yang istimewa, Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan istimewa? Kalau ibadah lain itu turun melalui ayat Tuhan, tapi ibadah sholat ini dijemput, bahkan didatangi langsung untuk berjumpa dengan Allah dalam peristiwa apa? Istimewa. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, saking istimewanya ini sholat, maka disampaikan dalam satu riwayat, sholat itu adalah amalan pertama yang akan kalau bagus sholatnya, insya Allah amalannya juga bagus. Ya, catat dulu. Nanti kalau saya nyambung lagi nggak kecatat. Saya pengalaman waktu kecil, saya catat kalau segini, yang ceramahnya udah panjang, jadi nggak nyambung tulisan saya. Nah, ya. Dan keutamaan sholat lima waktu yang pertama yaitu sholat sebagai tiang agama. Sholat sebagai tiang. Musola ini ada tiangnya nggak? Ada. Walaupun di tengahnya tak ada, itu tiang.
Bayangkan Bapak Ibu kalau musola ini tidak pakai tiang penyangga, tiang. Kira-kira gimana? Bohong kan? Sama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia sedang mendirikan agama. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, sama dengan meruntuhkan agama. Ya? Apa nih? As-sholatu iman. Sholat itu adalah. Jadi yang pertama sebagai yang Bu, Pak, saya mau tanya, Ibu sholat subuhnya berapa rakaat? Hah? 2. Jadi selama ini 2, enggak 4. Benar? Pak, berapa rakaat sholat subuh? Kalau saya 4 itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sholat subuh. Ya kan? Kenapa yang 2 rakaat sebelum subuh jangan ditinggalkan? Karena ini termasuk salah satu amalan yang paling diutamakan. Bu, saya mau tanya, orang terkaya di dunia siapa? Nomor 3 itu orang terkaya di dunia, Bill Gates. Punya kosong. Yang kedua Elon Musk. Yang ketiga orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Loh, kenapa Ustaz begitu? Sebab pahalanya sama, berartinya dunia seisi. Jangan ditinggalin. Ya, jangan ditinggalin. Nah, jadi lakukan. Mulai hari ini Bapak Ibu niatkan, nawaikan dalam hati untuk istiqomah melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Istiqomah itu Pak bukan ikatan suami takut istiqomah di rumah, bukan. Istiqomah itu terus continue, ya. Sudah Pak? Ya, dicatat istiqomah. Istiqomah. Yang kedua, keutamaan sholat 5 waktu itu, sholat ini mencegah kita atau menghapus dosa. Sholat menghapus dosa. Bu, mohon maaf, saya umpamakan begini. Ini misalkan kopi hitam, isinya kopi hitam. Anggaplah ini kopi ini dosa kita. Di dalam botol ini kopi hitam dosa kita. Lalu ditimpa dengan air putih yang berada di keran. Terus menerus kira-kira air di dalam ini akan warnanya apa? Putih. Begitulah ini dosa. Kalau terus ditimpa dengan sholat, maka dia akan. Ya, Ustaz, saya mah sholatnya setahun sekali. Sholat apa? Idul Fitri. Saya sholatnya seminggu sekali. Sholat apa? Sholat Jumat. Mohon maaf. Bulan puasa ini bulan pendidikan, bulan kita melatih diri. Untuk apa? 11 bulan kemudian Bapak Ibu menghadapi di bulan selanjutnya sudah terbiasa. Apa sholat? Ustaz, saya di tempat kerja sholat. Ya, sholat. Ustaz, mohon maaf. Ustaz, saya masih pinjol, sholat. Saya masih main MF, Ustaz, sholat. Saya masih main slot, sholat. Saya masih zina, sholat. Saya masih makan uang riba, sholat. Saya masih berbuat maksiat, sholat. Karena sholat itulah yang akan membuat kita lebih baik. Karena sholat itu mencegah perbuatan kejidat. Sholat. Ya. Ustaz, saya nggak bisa bacaan sholat. Gimana? Bu, Pak, mohon maaf. Kalau seandainya ada orang tua kita sudah sepuh, tidak mengerti bacaan sholat, sampaikan saja. Ma, Pak, cukup baca bismillah. Nggak apa-apa. Ya, daripada dia tidak sholat. Gitu sholat. Ya. Lakukan sholat, penghapus dosa. Yang ketiga,
Sholat itu sebagai cahaya. As-sholat dan nur. Sholat itu cahaya. Cahaya di mana? Cahaya di dunia dan di akhirat. Bu, mohon maaf. Kenapa banyak ulama-ulama kita mukanya pecah? Karena selalu mengambil atau tidak lepas dari berwudu. Lalu sholat. Ya, saya sampaikan kenapa sholat itu sebagai cahaya. Ibu tahu kuburan. Ibu tahu kuburan. Kuburan itu tempat yang paling sempit. Maka ada 8 ibu baca Quran. Kuburan itu tempat yang paling gelap. Maka jangan laksanakan sholat. Kuburan adalah tempat yang paling sepi. Maka perbanyak silaturahmi. Jangan perbanyak ghibah, jangan perbanyak apa lawannya kawannya ghibah, ngerumpi adiknya, ngomongin orang. Jangan begitu. Hati-hati, dosa ghibah tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa dan lain-lain, kecuali orang yang kita ghibahi memberikan kita maaf. Ghibah itu seperti memakan bangkai saudara kita, daging bangkai saudara sendiri. Makanya Bu, saya dengar kemarin di musyawarah Al-Falah sebelum bulan suci Ramadan mengadakan halal bihalal. Benar? Itu artinya sudah jelas, kita saling bermaafan, meminta maaf kepada. Saya tahu saya mungkin pernah punya salah sama Bapak Ibu. Maka nanti melalui kesempatan itu mohon maaf lain. Kalau selama kita kenal, saya punya salah sama Bapak Ibu. Lanjutkan. Waktu saya cuma 20 menit. Ini lewat nanti offset di pelanggaran, ya, karena ada tanda-tandanya kan. Tapi karena itu tetangga saya tambahkan. Nggak apa-apa, nggak marah enggak, nggak capek, ya nggak pas saya yang sini yang capek. Bapak Ibu dan Allah, selanjutnya sholat itu, kalau tadi sholat itu sebagai cahaya, selanjutnya sholat sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan kepada sahabatnya, kalau engkau ada masalah, kalau engkau ada musibah, sujudlah, perlambatan sujudmu itu sudah berakhir. Tapi bukan, jangan kurang salat kerja maghrib sujudnya lama, nggak tahunya imamnya ketiduran. Jangan lama-lama, Bu ya. Saya sampaikan ini, jangan lama-lama. Kecuali Bapak Ibu di rumah, kalau perlu menangis dalam sholat, ya. Sholat itu sebagai apa tadi? Sarana pertolongan dari Allah. Sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, yuk. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Bang, abang kalau sholat wudhu dulu nggak? Wudhu dulu kan? Ya kan? Tapi tadi Ustaz melihat wudhunya keren-keren semua. Memang luar biasa. Bu, mohon maaf, di kampung saya di Bandung, di Jawa Barat, wudhunya macam-macam Bu. Anak-anak kecil, contoh Bu ya. Wudhunya kadang-kadang Bu, kalau nggak mau masuk ke telinga cuma begini saja. Artinya begini kayak cek gitu. Tolong lihat anak kita kalau berwudu, ya, kalau berwudu. Hari-hari. Cukup Bu? Cukup nih? Cukup? Saya mau tanya sama Bapak Ibu, sama Ibu. Bu, kapan Ibu tidak melaksanakan sholat? Bu,
lupa dengan sholat. Kapan? Selain haid nifas. Kapan? Selain haid nifas dan melahirkan. Kapan? Kapan kita akan meninggalkan sholat? Kapan meninggalkan ibu kita meninggalkan sholat dan haid nifas? Main TikTok. Bisa jadi sih. Ketika, mohon maaf, mudah-mudahan jawabannya sama. Ketika ada tetangga saudara kita pesta, sedang kita pesta, terus ibu menjadi penjaga kamu lupa pada sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan ibu lupa sholat? Ketika ibu sudah pakai jilbab yang macam-macam. Pak, saya contohkan jilbab menentang badai. Mau saya contohkan? Ibu-ibu di sini mudah-mudahan jilbabnya tidak seperti jilbab menentang badai. Mohon maaf, Imam dan Ustaz di sini. Saya contohkan dia. Ini contoh jilbab menentang badai. Saya contohkan supaya ibu bapak di sini, bukan ibu bapak ya, ibu-ibu di sini tidak pakai jilbab menentang badai. Ini contoh. Pakai jilbabnya begini, ya, lalu pakai peniti, ibu gini. Ada yang seperti itu? Ada kan? Di mana? Di sini atau di luar? Di sini. Alhamdulillah. Itu jilbab menentang badai. Yang kedua, jilbab bikin pegel ustaz. Ada jamaah yang datang ikut kajian, dia pakai jilbabnya bikin pegel hati ustaz. Yang seperti apa? Contoh. Ayo contoh kan, dia ibu di sini tidak bikin hati ustaz pegel. Pakai jilbab begini, terus dikiringkan begini. Pernah melihat? Pernah. Ada kan? Jangan-jangan yang bilang pernah itu pernah menggunakan. Mudah-mudahan di sini tidak ada seperti itu, ya. Nah, itu jilbab bikin pegel hati ustaz. Saya kadang-kadang kalau ada jamaah itu pengen nyamperin buka perinting, buka jagungnya, karena dimiringkan begitu. Kalau saya buka Facebook ini ada nih salah satu jamaah yang jilbabnya seperti itu, bikin pegel saya nengoknya. Mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. Amin ya Allah ya Pak. Nah, waktu saya sudah lewat 10 menit, mohon maaf para jamaah. Ya, kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada ucapan kata-kata saya yang salah, mohon Bapak Ibu jangan laporkan saya ke kantor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.